Hai para najis, balik lagi di Gay Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Sorry banget, gue tuh baru banget menampilkan diri ya. Jadi memang gue ada kesibukan di luar, jadi nggak ada sempet buat ngupload. Walaupun gue akan upload lama-lama nggak jelas ya. Najis jadi upload semacam ya udah pengen gue upload. Tapi so sorry, di sini gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, yaitu kemarin responnya baik banget ya. Gue lupa screenshot, gue cari-cari panjang banget. Jadi tuh kemarin yang sempat gue review ciri-ciri orang sifilis atau tanda-tandanya itu sangat bermanfaat, karena ada juga yang DM dan email gue, katanya loh mereka sudah membuktikan mereka tuh datang ke klinik atau ke dokter dan benar disuntik dan ternyata sembuh. Jadi buat temen-temen nih, walaupun teman-teman apa ya, itu maupun entah teman-teman itu dari kaum pelangi atau bukan, kita harus safety ya. Jangan lupa safety, karena kesehatan itu nomor satu. Maupun kalian yang nama cewek apa sama cowok, kayak intinya kalian harus safety ya, karena penyakit itu bisa menyerang cowok apa cewek gitu ya. Jadi ya seneng banget sih kayak udah ada yang berani gitu untuk berobat gitu. Jadi di sini gue cuma pengen ngasih tau ke kalian pengalaman gue dan temen gue yang pernah kena, namanya tuh bisa dibilang sifilis gitu. Jadi penyakit sifilis itu katanya sih sama gonore itu beda yang gue baca, dan kalau alhamdulillah gue sih nggak kena gonore ya, kayaknya tuh masih sifilis gitu deh ya. Jadi tuh kalau gue pribadi waktu itu sempat kayak pernah tuh namanya jempol gue ini tuh tiba-tiba kayak gatel gitu, dan kayak modelnya tuh kayak busik gitu. Gue pikir apa, pas periksa itu adalah gejala sifilis, dan di situ gue disuntik sama dokter. Waktu itu sih sempet kalau yang masalah di jempol itu tuh 3 kali suntikan dan baik ya gitu pokoknya. Dan yang lebih parahnya, gue pernah waktu itu sempet kayak di kelamin tuh udah kayak ada koreng-koreng sedikit gitu, dan itu keluar di area pribadi kita tuh, keluar semacam cairan seperti nanah gitu ya, dan kencing itu tuh sakit banget. Jadi kayak di situ gue galau, dan gue orangnya memang gak bertahan ya, punya penyakit. Gue berani diri untuk nanya ke klinik di dekat rumah sih ya. Jadi buat teman-teman memang yang sekiranya tinggalnya di Jakarta, boleh misalkan info nama kliniknya nanti gue kasih ya, karena ini sharing yang baik banget. Nah jadi tuh memang dulu tuh gue tuh emang liar. Jadi gue sempet namanya melakukan bareback gitu, nggak pakai kondom ya. Jadi kayak gue nyesel banget di situ. Jadi kayak ternyata memang gue periksa, kata dokternya itu gejala sifilis, dan waktu itu memang gue nggak berani untuk ngomong sama siapa-siapa. Gue cuma cerita sama satu orang ya, temen gue yang saat itu gue percaya, dan akhirnya gue memutuskan untuk ke klinik dan berani diri. Waktu itu dokternya nanya gitu, main sama cewek ya, kata dia ceweknya kotor nih sembarangan, kamu kena nih dari dia kayaknya gitu. Walaupun nggak tahu ya wah sama cowok ya najis. Tapi intinya mau cowok mau normal apa mau cong gitu ya. Tapi kalau misalkan itu penyakit kan sama aja ya, dari cewek apa main sama cowok juga sama bisa kena gitu. Jadi misalkan kalian yang sekiranya penyuka sesama jenis tapi malu, bilang aja main sama cewek gitu ya, intinya gitu lah. Dan dokter juga nggak dia nggak terlalu kepo lah, intinya cuma nanya gitu loh, main sama siapa, main nggak gitu, dan pakai pengaman nggak gitu. Karena gue jujur-jujuran sama dia, dan ternyata memang itu gejalanya gitu. Jadi tuh banyak banget gejalanya. Kalau gue waktu itu kayak semacam di Mr. P gue tuh kayak ada koreng-koreng sedikit gitu. Kalian tau lah kayak koreng-koreng yang misalkan kayak gini, mana ya, nah kayak gini nih, kalau kalian tuh kan habis jatuh juga kan suka ada koreng-koreng hitam gitu, nah kayak gini, kayak gitu. Dan juga kayak ngerasa kalau kita buang air kecil itu sakit banget itu. Kadang malah memang beda-beda ya gejalanya gitu. Ada yang ada yang memang badannya nggak enak, terus tiba-tiba ada juga yang kencing keluar nanah, ada juga yang memang kencingnya sakit dulu. Jadi misalkan kalian yang tahu diri kalian tuh kalian sendiri ya. Kalau misalkan kalian udah memang sering bareback atau main tanpa pengaman, kalian harus cek deh ya, rutin gitu ya. Karena itu adalah salah satu penyakit yang bisa menular, bukan menular sih ya, menular juga sih, cuma
Itu salah satu gejalanya, jadi kan harus buru-buru. Dan waktu itu gue disuntik 1 kali dan dikasih obat. Waktu itu 2000 berapa gitu ya, jadi itu masih murah banget, 250.000. Sekarang mungkin udah bisa 400-500 ribu ya untuk sekali pengobatan. Dan manjur sih, jadi nggak usah malu gitu. Lo tuh mau sehat, jadi nggak usah malu, jadiin pengalaman supaya lo nggak akan asal-asalan lagi gitu maksud gue. Jadi banyak, ada beberapa lah email, DM gitu, sampai di YouTube yang komen udah membuktikan kayak dia tuh beranikan diri ya untuk konsultasi, dan alhamdulillah sembuh gitu. Jadi buat teman-teman, sekali lagi sorry banget yang mungkin yang baru gabung di channel gue ini kaget. Channel gue ini berisi tentang pengalaman-pengalaman yang ternajis gitu. Tapi ya buat yang udah ngikutin gue lama pasti tahu lah ya gitu. Jadi sebetulnya gue tuh lagi emang mengurangi untuk nakal ya, najis. Tapi ya semua orang kan butuh proses ya, tidak memudah membalik kayak gini-gini gitu najis. Jadi intinya doain aja yang terbaik buat semuanya gitu. Jadi kalau gue tuh sini sharing itu aja karena jujur by the way handphone gue ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Jadi gue lagi nabung nih ya buat beli handphone yang bagus. Jadi doain aja biar gue sering-sering konten gitu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya lagi ada gejala-gejala seperti itu, langsung kalian cek ya ke klinik atau dokter. Kalian tuh jangan takut ya, kalau didimin penyakit itu malah nambah parah ya, jadi harus diobatin. Sehat selalu buat teman-teman. Jangan lupa follow Instagram gue dan jangan lupa subscribe biar yang baru kenal, biar kalian tuh kenal sama Billy. Begitu gue pamit undur diri. Assalamualaikum.